Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kareba. Apa kabar Bapak Ibu semuanya, sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Orang Takalar santun-santun. Itu pantun. Orang Takalar santun-santun dan cinta pada negara. Saya tidak lagi berpantun karena sudah dipakai pembawa acara. Itu hanya sekedar melanjutkan tradisi berbalas pantun. Katanya kalau ada orang berpantun kita mesti balas. Jadi pantun Al-Mukarram Ustadz sekedar dibalas oleh Ustadz Abdul Somad, mudah-mudahan tepat dan mengena di hati insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak PJ Bupati Kabupaten Takalar, Bapak Dr. Setiawan Aswad. Setia artinya tidak bisa berpindah ke lain hati. Wan artinya satu, artinya satu-satunya wanita, yaitu Ibu Ketua Penggerak PKK yang sama kita hormati. Mudah-mudahan kita diberikan pemimpin yang adil dan amanah insyaallah. Hadir bersama kita Bapak Sekda. Bapak Sekda merupakan orang yang berbahagia karena beliau akan melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan kita juga bisa menyusul beliau, mendapatkan haji yang mabrur, diberikan istiqomah iman dan Islam. Yang sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Takalar. Dan tentu saja yang sangat berbahagia pimpinan Pondok Pesantren Tarbiyah Kabupaten Takalar beserta seluruh santri. Mudah-mudahan adik-adik santri semuanya sukses dunia akhirat insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang hadir pada tabligh akbar ini, tak dapat saya sebutkan satu persatu. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, solihin solihat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat, semua yang berhadir insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dulu kita sangat bangga menjadi orang Indonesia, Nusantara, karena salah satu dari orang Indonesia Nusantara menjabat sebagai imam besar di Masjidil Haram. Namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, meninggal pada tahun 1916. Adik-adik tolong ingat namanya baik-baik. Namanya Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Latif Al-Minkabawi. Lalu kemudian beliau punya murid. Nama muridnya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli pulang mendirikan pondok pesantren di Candung, tepatnya di Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat. Lalu kemudian beliau mendirikan ormas pada tahun 1928. Nama ormasnya Perti, singkatan dari Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Lalu kemudian salah satu pondok pesantren yang berafiliasi ke Perti, itulah dia pondok pesantren Tarbiyah Takalar. Tolong diingat baik-baik karena ini nanti akan masuk dalam UAS, ujian akhir semester. Jadi kalau tadi Pak Buya pimpinan Tarbiyah Takalar mengatakan ada ketersambungan sanad keilmuan keorganisasian antara Ustadz Abdul Somad dengan Tarbiyah Takalar. Nanti kalau ditanya orang apa hubungan Tarbiyah Takalar dengan
Ustadz Abdul Somad, karena Ustadz Abdul Somad adalah wakil Dewan Fatwa di Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Itulah hubungan saya, hubungan kami. Jadi itu mengapa begitu sampai di acara Tarbiyah Takalar, peci dan sorban saya diganti dengan sorban Perti. Mudah-mudahan bersama kita di Takalar, bersama dalam tarbiyah, bersama pula di surga Jannatul Firdaus bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, kalau begitu tarbiyah ini adalah ormas. Kalau begitu ormas ini memecah belah umat, karena ada ormas namanya Muhammadiyah, ada ormas namanya Nahdlatul Ulama, ada ormas namanya Persatuan Tarbiyah Islamiyah, lalu ada pondoknya namanya Tarbiyah Takalar. Ini perlu dijelaskan kepada umat supaya apa? Supaya jangan ada dusta di antara kita. Boleh saya jelaskan? Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi yang imam Masjidil Haram tadi punya murid, nama muridnya Syekh Muhammad Hashim Ash'ari. Syekh Muhammad Hashim Ash'ari yang dikenal dengan Kiai Haji Hadratus Syekh Muhammad Hashim Ash'ari pulang ke Jombang, Jawa Timur, mendirikan ormas, nama ormasnya Nahdlatul Ulama pada tahun 1926 bersama Mbah Wahab Hasbullah bersama Mbah Bisri Sansuri. Jadi sanadnya ke atas juga ketemu kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Lalu kemudian Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi tadi punya murid, nama muridnya Syekh Hasan Maksum. Syekh Hasan Maksum pulang ke Medan, Sumatera Utara, diangkat menjadi imam besar dan mufti pada kerajaan Kesultanan Melayu Delhi di Sumatera Utara. Lalu kemudian ketika itu terjadi konflik antar umat Islam, masalah kunut subuh, masalah usolli talaffuz bin niyat, masalah berzikir setelah sholat, akhirnya putus tali silaturahim. Maka mereka mendirikan ormas namanya Al-Jam'iyatul Wasliyah. Jadi antara tiga ormas ini punya kesinambungan, punya ketersambungan, yaitu Syekh Hasan Maksum di Sumatera Utara. Nama Bapak Ibu nonton YouTube, jangan khawatir, mereka nonton. Allahu Akbar. Tadi subuh saya imam, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Maliki, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tidak pakai bismillah. Ustaz, kau tahu saya belajar di Maroko, Mauritania, Aljazair, Tunisia, Andalusia. 5 negara ini mazhabnya Maliki, 100% Maliki, tidak pakai bismillah. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saudi Arabia, mazhab Hambali, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. 3 mazhab. Mazhab Syafi'i jahar, Bismillahirrahmanirrahim. Mazhab Maliki tidak pakai basmalah sama sekali. Mazhab Hambali dan Hanafi sir. Yang benar mana Pak Ustadz? Semuanya benar, karena 4 imam mazhab ini adalah imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang salah mana? Yang nggak sholat. Tapi misalnya subuh saya diminta jadi imam di Takalar, Ustaz Abdul Somad silakan maju ke depan untuk menjaga adab, maka saya tidak maju ke depan. Kenapa? Karena saya tidak tahu di masjid itu mazhabnya pakai mazhab apa. Saya khawatir kalau masjid itu Masjid Muhammadiyah, Masjid Muhammadiyah mentarjihkan majelis tarjih Muhammadiyah, mereka pakai basmalah mazhab Hambali.
Makanya Masjid At-Taqwa Muhammadiyah bismillahnya sir. Saya ceramah di Masjid Muhammadiyah 4 tahun, mengajar hadis setiap subuh Sabtu dari tahun 2009, 10, 11, 12, 13. Sekalipun saya tidak mau maju ke depan. Kalau diminta saya maju ke depan, Ustaz maju ke depan, batuk. Kenapa Ustaz tidak mau maju? Karena kalau saya maju ke depan, saya baca bismillah jahar, saya pakai kunut Allahumma hdina fiman hadait, makmum saya di belakang belum tentu semuanya faham. Banyak makmum yang tidak mengerti. Dia belajar dari mulai SD, SMP, SMA, Muhammadiyah. Dia merasa tidak enak hati karena imam berbeda. Maka menjaga persatuan lebih utama. Lebih baik tidak maju ke depan. Ini namanya adab berbeda mazhab. Imam Masjidil Haram namanya Syekh Abdurrahman Sudais. Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi, semua imam-imam itu ketuanya namanya Syekh Abdurrahman Sudais, doktor dari Ummul Qura. Datang ke Jakarta, diminta jadi imam di Istiqlal. Beliau maju jadi imam di Istiqlal. Semua makmum penasaran, kira-kira jahar atau sirnya. Videonya masih ada, cari di internet. Syekh Abdurrahman Sudais, imam di Istiqlal. Cari nanti, jangan sekarang. Syekh Abdurrahman Sudais maju jadi imam di Istiqlal. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, heran semua jamaah. Kenapa dia waktu di Makkah bismillahnya sir, kenapa di Istiqlal bismillahnya jahar? Yang bisa menjawab adalah santri pesantren modern Tarbiyah. Kalau nggak percaya, tanya mereka. Kenapa ketika di Makkah dia baca bismillah sir? Karena Saudi Arabia sejak 1924 mazhabnya adalah mazhab Hambali. Kenapa ketika di Istiqlal dia bismillah jahar? Karena dia tahu orang Indonesia bermazhab Syafi'i, maka dia jaharkan baca bismillah. Itu namanya adab berbeda mazhab. Ustaz, ya, saya kemarin menantu saya suruh jadi imam di rumah. Terus pas dia sholat, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, langsung qul huwallahu, Pak Ustaz. Itu mazhab apa namanya? Itu namanya imam grogi. Gara-gara saking groginya lupa baca Al-Fatihah. Maka makmumnya di belakang nggak boleh diam. Makmum di belakang mesti ngasih tahu, hai imam, kamu lupa baca Al-Fatihah. Lalu imamnya di belakang ngasih tahu, bro, lupa ya, batal sholatnya. Makmum batal sholatnya karena dia sudah mengeluarkan 2 kata. Sedangkan imam batal sholatnya karena tidak membaca Al-Fatihah. Lalu yang benar bagaimana? Makmum di belakang ngasih tahu, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Lalu si imam memperbaiki bacaannya tanpa harus mengucapkan terima kasih ya. Ini pentingnya ilmu. Tidak selesai dengan tablik akbar, tidak selesai dengan pengajian, mesti belajar. Daftarkan anak ke pondok pesantren untuk tahun ajaran 2024 2025. Daftarkan segera ke pesantren modern Tarbiyah Takalar. Ustadz Abdul Somad ini merusak persatuan kami di Sulawesi Selatan. Ustadz kenapa hanya ngomong pesantren modern Tarbiyah Takalar? Saya sudah bolak-balik ke pondok pesantren Darud Dakwah. Darud Dakwah atau Dewan Dakwah? Darud Dakwah wal Irsyad
Mangkoso, ketemu dengan Andre Gurutta, Profesor Dr. Farid Wajdi. Beliau adalah syekh masyaikh kami di Al-Azhar. Hubungan saya baik dengan Darud Da'wah wal Irsyad. Saya juga ke As'adiyah. Sahabat-sahabat saya satu angkatan dengan saya, Ustadz Bunyamin, alumni As'adiyah. Sebelah kanan Ustadz Bunyamin, sebelah kiri Ustadz Hasbi, alumni DDI Mangkoso. Alhamdulillah hubungan kita baik. Kita tidak rebut-rebutan santri, karena kita tujuannya satu, menyelamatkan Indonesia dalam bingkai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tujuannya sama-sama Allahu Akbar. Kamu mau kemana? Saya mau ke Takalar. Tujuannya Takalar. Ada yang naik mobil, ada yang naik motor, ada yang naik ojek, ada yang naik pesawat, ada yang naik kapal selam. Semuanya sampai. Jangan kelahi sikut-sikutan, karena ulama dulu tidak pernah kelahi. NU tidak kelahi dengan Muhammadiyah, tidak kelahi dengan Tarbiyah, tidak kelahi dengan Al-Jamiyatul Wasliyah. Semuanya dalam bingkai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Baru pertama Pak Ustaz. Ya. Yang kedua yang mau saya jelaskan adalah, karena ini yang di dalam, ini penjelasan saya yang pertama tadi di dalam masalah akidah, dalam masalah fikih, dalam masalah akhlak. Jangan sesama kita ini kelahi cakar-cakaran di dalam. Kelahi antara yang pakai cadar dengan yang pakai jilbab panjang. Kata yang jilbab panjang, kamu kenapa pakai cadar? Kata yang pakai cadar, kamu kenapa pakai jilbab, wajahmu masih kelihatan. Kalau yang pakai cadar dengan yang pakai jilbab kelahi, yang ketawa yang nggak pakai baju. Selama dia menutup aurat, kami di Al-Azhar diajarkan pakai cadar itu dianjurkan. Apalagi bagi anak gadis perempuan yang cantik-cantik dianjurkan pakai cadar. Karena kalau sampai wajahnya kelihatan, banyak orang yang salah suap waktu makan. Anak gadis yang muda-muda, yang putih-putih, yang bening-bening, yang cantik-cantik dianjurkan pakai cadar. Karena kalau sampai dia berdiri di pinggir jalan, banyak supir angkot yang nabrak tiang listrik.